sekarang 5 tahun terakhir lah kita bercerita. 2019 Indra Safri membawa tim nasional U22 juara Piala AFF. Setelah itu yang menggantikan Sintayong pegang U19, gagal. Digantikan Indra Safri yang U22, Sintayong pegang sampai final, digantikan oleh Indra Safri juga. SEA Games, Indra Safri bawa 2019 SEA Games kita medali perak. Sintayong meraih medali perunggu. Setelah Sintayong meraih medali perunggu diganti Indra Safri. Indra Safri meraih medali emas. Artinya apa? Artinya udah benar stay out gitu maksudnya. Bima Sakti membawa tim nasional U16 juara. Habis itu menggantikan Nova Arianto. Nova Arianto kemarin peringkat ketiga. Ada aura yang berbeda. Coach Nova misalnya, karena dia anak ideologi Sintayong, jadi fansnya biasa-biasa saja. Anak ideologi Sintayong, anak ideologi Sintayong, anak ideologi Sintayong. Halo Sintayongisme. Kira-kira begitulah jika Coach Nova Arianto, anak ideologi Sintayong itu mengambil alih akun ini. Istilah yang sebenarnya menggelikan untuk didengar, karena terkesan absurd dan juga berlebihan. Tapi ya begitulah faktanya. Tommy Welly alias Bung Towel, si pengamat sepak bola senior itu belak-belakan mengatakan bahwa Coach Nova Arianto tak pantas melatih U17. Bahkan tak pantas sekedar menjadi asisten Coach Patrick Kluivert karena ismenya yang terlalu Sintayongism. Kata isme sendiri berasal dari bahasa Latin ismus dan Yunani ismos. Dalam bahasa Indonesia berarti sebagai akhiran yang menunjukkan paham, aliran, ideologi atau kepercayaan tertentu. Jadi ketika sebuah kata diakhiri dengan isme, itu biasanya merujuk pada suatu sistem pemikiran, gerakan, atau pandangan hidup. Mungkin maksud Towel adalah Coach Nova terlalu ST sentris kali ya, alias memiliki banyak kesamaan dengan gaya gurunya itu. Ya seperti nama akun inilah, Soccerism. Kamu bisa baca sendiri maknanya pada deskripsi di akun ini. Pertanyaannya, mengapa terkesan meremehkan? Menambahkan imbuhan isme ke hal yang seharusnya tak perlu, apalagi Towel dikenal kritis pada pelatih Korea itu, bahkan cenderung menyerang secara personal pada si pelatih, membuat ia banyak dimusuhi supporter sepak bola nasional. Faktanya, Coach Nova justru membalikan semua ocehan dan nyinyiran para pengamat itu dengan 2 laga di Asian Cup U17. Pada laga melawan Korea U17, Coach Nova Arianto benar-benar menunjukkan kelasnya. Diserang habis-habisan selama 90 menit, Indonesia U17 jelas kalah segalanya, secara skill, secara ranking, dan secara postur. Namun, itu bukan berarti semua berjalan tanpa rencana. Justru, disitulah rencananya, bertahan kompak mati-matian, menutup ruang tembak lawan, sehingga pasukan Korea Selatan tidak bisa berbuat apapun meski terus-terusan menyerang. Petaka terjadi jelang menit akhir pertandingan, bermula dari serangan balik skuad U17 Indonesia, bola keluar lapangan. Memanfaatkan lemparan ke dalam Fabio, terjadi handball di kotak penalti Korea Selatan. Wasit pun menunjuk titik putih yang awalnya gagal dimanfaatkan oleh Vandra setelah tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Korea muda. Namun, bola muntah langsung disambar oleh Vandra dan membuahkan gol, satu-satunya gol di laga itu. Garuda Muda berhasil memenangkan laga 1-0, membalikan prediksi banyak orang. Pada laga kedua melawan Yaman, rencana sedikit berubah. Coach Nova dan para stafnya benar-benar mempelajari dengan detail bagaimana lawan yang akan dihadapi sehingga sudah mengetahui bagaimana antitesis yang akan disiapkan. Prediksi bakal bertahan seperti saat melawan Korea, keadaan justru berbalik saat ternyata Garuda Muda ini lebih berani menyerang dan sedikit bermain terbuka, meski tetap pada basic permainannya yaitu compact defense. Hasilnya, 4 gol bersarang di gawang Yaman dan hanya kebobolan 1 gol saja melalui titik putih.
skor 4-1 berakhir dengan kemenangan Garuda Muda U17 sekaligus mengantarkan Indonesia pertama kalinya lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi, sebuah prestasi yang jelas patut dibanggakan. Kemenangan ini juga menandakan selama 5 tahun menjadi asisten seorang Sintayong, Coach Nova benar-benar belajar dengan sangat baik dan menerapkan ilmu dari sang guru dengan sangat baik di lapangan, sekaligus menunjukkan bahwa bermain pragmatis itu sah-sah saja. Dan jika Sintayongisme adalah sebuah filosofi sepak bola, maka itu adalah sebuah filosofi yang sangat cocok dengan timnas Indonesia saat ini. Jika demikian, mungkin STYisme sebaiknya dijadikan sebuah filosofi sepak bola Indonesia saja. Selayaknya total football ala Belanda yang sudah lama usang, timnas Belanda sendiri tak lagi bermain dengan gaya itu dan belum pernah sekalipun Belanda memenangkan Piala Dunia. Atau filosofi Jogo Bonito Brasil di era kebintangan mereka. Spanyol pun dulu memiliki tiki-taka yang sempat terkenal di eranya, memodifikasi dari gaya total football. Filosofi itu konon diadopsi oleh Villanesia era Luis Milla yang kemudian gagal diterapkan secara utuh mengingat Luis Milla pun tak dipertahankan untuk membangun sistemnya di tim nasional Indonesia. Setelahnya, beberapa pelatih silih berganti datang, dan tak seorang pun yang membuat perubahan signifikan. Fisik pemain timnas selalu kepayahan di menit 60 dan 70-an ke atas. Permainan long ball tanpa arah, emosi yang sering tak terbendung dan selalu gagal di Piala AFF. Namun, entah mengapa, hanya di era Sintayong dan Nova Arianto, mereka selalu disalahkan karena tidak meraih Piala AFF. Padahal, pada spektrum yang lebih luas, sepak bola Indonesia saat ini adalah yang terbaik dari era sebelumnya. Namun tetap saja, mulut-mulut orang tak bersyukur selalu muncul seperti jamur di musim hujan. Entah apa tendensinya, supporter hanyalah penonton. Dan mereka berhak bahagia dengan apa yang diberikan Coach Nova Arianto dan anak asuhnya. Dikritik terlalu meniru gurunya, mengandalkan fisik, pragmatis lah, Sintayong sentris lah. Tapi yang jelas dia membuktikan pekerjaannya paripurna mencapai target yang diberikan PSSI, lolos ke Piala Dunia U17. Tanpa bermaksud merendahkan pelatih lain, mari fokus ke bagaimana Nova Arianto membungkam kritik tak masuk akal dari para pendit itu. Memang kalah postur. Ini jelas-jelas kalah postur, lihat. Nggak bisa nge-defense set piece, memang kalah postur. Gimana lu mau defense kalau postur lu kalah? Nyatanya, skuad U17 Coach Nova sukses meredam persoalan tinggi badan ini. Meski 90 menit full digembur pemain Korea U17 melalui set piece corner kick. Padahal secara postur jelas, pemain Korea unggul jauh dibanding kebanyakan skuad U17. Lagian, ini juga sudah dibuktikan oleh seorang pemain dari skuad senior. Dan cukup satu serangan balik dan lemparan ke dalam untuk membuat Korea U17 takluk. Itu adalah seni membunuh dalam sepak bola. Itu adalah filosofi Sintayongisme. Saat dibilang terlalu bertahan dan tak berani menyerang, Coach Nova dengan Sintayongismenya membuktikan lagi-lagi kalau itu salah. Sintayongisme tak melulu soal bertahan low block, tapi juga kemampuan berpikir dan menganalisa pertandingan. Taktik Coach Nova adalah menyesuaikan gaya bermain lawan. Jika berdasarkan analisa tim pelatih, lawan lebih unggul secara postur, secara ranking dan skill, maka tugas tim pelatih adalah menyiapkan antitesisnya. Jika lawan terkenal memiliki kekuatan, cenderung suka menguasai bola dan agresif dalam menyerang, tentu saja antitesanya adalah bertahan total dan tak memberi ruang sedikit pun kepada lawan. Jika lawan dirasa sepadan atau hampir sama kuat, barulah tim diinstruksikan untuk lebih berani menyerang meski basic compact defense-nya tetap terjaga. Itu adalah seni bertahan. Itu adalah Sintayongisme. Kecepatan otak membaca dan menafsirkan pertandingan secara kolektif, lalu menerjemahkannya melalui pergerakan baik dengan atau tanpa bola. Transisi bertahan ke menyerang yang efektif. Kecepatan kedua pemain sayap mencari ruang kosong, juga membuka ruang bagi rekannya yang lain saat menyerang balik. Atau menekan lawan dengan sabar dan cerdas saat kehilangan bola untuk merebut bola kembali sebelum akhirnya mengumpan secara cepat dan tepat sasaran adalah kunci. Jadi,
tak perlu terburu-buru dalam menyerang untuk menunjukkan kita bermain cantik dan superior atas lawan. Toh, dulu kita pernah memenangkan perang melawan Jepang tanpa perlu angkat senjata dan berani memproklamirkan kemerdekaan. Kiranya itu adalah semangat yang sama yang dimiliki Indonesia sejak dulu. Kecerdasan berpikir dan ketepatan mengambil keputusan secara kolektif untuk meraih hasil terbaik. Master pertahanan dalam sepak bola, Jose Mourinho, sewaktu melatih Chelsea dan mengunjungi Indonesia untuk laga pramusim pada 2013, pernah menghadapi Indonesia All Star. Dan komentarnya pasca pertandingan saat itu cukup terkenal. Anda tidak memiliki pemain spesial. Dan jika Anda tak memiliki pemain spesial, maka bermainlah dengan penuh gairah dan kebanggaan. Kiranya apa yang dikatakan Jose Mou benar adanya. Dan kini, di titik ini, Coach Nova Arianto membuktikan bahwa pragmatisme yang juga dianut Jose Mourinho dalam filosofi melatihnya bukanlah sebuah aib. Pada dasarnya konten ini memang dibuat bertujuan untuk lucu-lucuan dan seru-seruan saja. Tidak ada tendensi apapun, apalagi untuk memojokkan pihak-pihak tertentu termasuk para pengamat-pengamat itu. Menanggapi hal-hal yang absurd memang harus dibalas dengan cara yang elegan, dan terkadang juga harus dibalas tak kalah absurdnya. Tidak perlu menanggapi sesuatu terlalu serius apalagi sampai mengambil hati, karena hidup di Indonesia sudah sangat sulit. Jadi terima kasih Coach Nova, staf pelatih dan seluruh pemain U17 yang telah memberikan secuil kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia di tengah gempuran masalah pelik yang tak pernah habis di negara ini. Lawan Korea megang bola, kita bertahan dan bertahan kuat. Sekarang ketemu tim mungkin yang nggak sekuat Korea, di mana kita harus menyerang. Nah, di sini pun dengan dua strategi intensi yang berbeda, tim ini menunjukkan bahwa mereka bisa. Selamat menikmati lolos ke Piala Dunia. Semoga bisa diikuti oleh timnas senior.